Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali melalui channel saya yang pada hari ini kita akan bahas bersama-sama mengenai salah satu atau pandangan salah satu orientalis mengenai Islam. Orientalis yang akan kita bahas pada hari ini adalah seorang pemikir ahli sosiologi bernama Ernest Gellner. Tujuan daripada mengangkat sosok ini adalah untuk mengetahui siapa sih Ernest Gellner, dan juga mengetahui tren pemikiran yang berkembang di kalangan orientalis mengenai Islam. Dan saya yakin bahwa pandangan Ernest Gellner ini mewakili sebuah paradigma orientalisme mengenai Islam. Ernest Gellner ini lahir pada tahun 1925 di Praha, Republik Ceko, dan meninggal pada tahun 1995. Ayahnya adalah seorang Yahudi, dan dia pada masa-masa mudanya merasa dirinya sebagai seorang Yahudi, mengikuti agama ayahnya. Tapi pada usia 20 tahun ia pindah ke Inggris, dan di Inggris dia merasa bahwa identitas keyahudian yang melekat pada dirinya itu menjadi semacam kendala di dalam dia melakukan interaksi sosial dengan sesama. Saya yakin sebagian kita tahu bahwa pada tahun 1950-an sampai 60-an sampai 70-an di Eropa, agama Yahudi itu adalah agama yang tertuduh. Masyarakat Eropa secara umum pada masa itu memandang orang-orang Yahudi sebagai dengan sudut pandang yang negatif. Mereka melihat orang Yahudi itu orang yang arogan, kemudian penjajah, eksklusif. Itu sampai pada tahun 1970-an. Mulai 1980-an sampai sekarang, stigma negatif itu bergeser dari Yahudi ke Islam. Dan sekarang Eropa, termasuk Inggris, melihat Islam itu secara negatif, dengan kacamata kecurigaan. Kalau melihat orang berhijab, itu lalu konotasinya adalah terorisme, fundamentalisme, bahkan jangan-jangan orang ini membawa bom gitu ya. Jadi kalau sudah hijab itu identik dengan pengeboman. Nah, sampai pada tahun 1970, stigma negatif itu masih melekat pada orang Yahudi. Sehingga Ernest Gellner yang kira-kira pada tahun 1945-an ya, kira-kira, dia pindah ke Inggris, dia merasa bahwa ada stigma negatif yang melekat pada dirinya gara-gara ia sebagai seorang Yahudi. Maka terkait dengan keyahudiannya secara khusus dan terkait dengan agama secara umum, pada usia 20-an, 30-an, sampai 40-an, Ernest Gellner memandang agama itu satu, agama sebagai beban. Agama sebagai beban. Beban dalam artian kalau saya sebagai orang Yahudi, itu yang dia rasakan, maka seolah-olah semua mata itu tertuju kepada dia dengan sorot mata yang curiga, ya, penuh kecurigaan.
Yang kedua, dia merasa agama itu adalah sebagai tembok. Sebagai tembok yang memisahkan antara kita dan mereka. Sehingga orang-orang yang menunjukkan identitas keagamaannya, orang-orang yang menggunakan simbol-simbol keagamaannya, itu menurut dia itu telah membangun sebuah tembok yang memisahkan antara dia dengan orang lain. Dan pandangan semacam ini umum diikuti atau dianut oleh sebagian besar orientalis, bahkan oleh sebagian orang Islam pun itu masih memandang agama sebagai tembok. Karena itu di beberapa negara Eropa, tanpa menyebut nama, ada beberapa pemikir Muslim yang mendorong ya agar orang Islam di Eropa itu tidak terlalu menonjolkan identitas keagamaannya, tidak terlalu menonjolkan simbol-simbol keagamaannya. Hijab umpamanya, itu simbol keislaman. Sehingga kalau sudah berhijab, itu seolah-olah sudah membangun tembok yang memisahkan secara ketat antara saya sebagai Muslim dan Anda sebagai non-Muslim. Itu di sana ya. Kalau di Indonesia, kita tidak pernah melihat ada pembatas itu. Nah, Ernest Gellner merasa itu, bahwa agama, identitas keagamaan, simbol-simbol agama itu tembok pemisah antara siapa saya dan siapa Anda. Istilah lain, agama itu sifatnya eksklusif. Apalagi kalau sudah bicara Islam, sebagian besar orientalis itu memandang Islam itu agama yang eksklusif, yang membangun tembok yang sangat kuat di sekitar umat Islam dan memagari diri untuk tidak berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, jadi yang pertama agama sebagai beban, yang kedua agama sebagai tembok, dan yang ketiga menurut Ernest Gellner agama itu adalah kesombongan. Agama itu sombong, agama itu angkuh. Karena itu berangkat dari perasaan dia bahwa agama itu angkuh, agama itu sombong. Berangkat dari perasaan itu, dia keluar dari agama Yahudi dan memilih untuk menjadi seorang ateis. Orang yang tidak beragama, tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu nampaknya yang dia anut sampai akhir hayatnya. Dia meninggal sebagai seorang ateis. Namun namanya identitas ya, itu nampaknya tidak bisa luntur dengan mudah. Karena itu walaupun Ernest Gellner ini memandang dirinya secara teologis bukan sebagai seorang Yahudi, tapi secara politis keyahudian Ernest Gellner ini tidak bisa lepas dari dirinya. Karena itu kita harus melihat Ernest Gellner ini sebagai seorang ateis secara teologis, secara keyakinan, tapi secara politis dia tetap seorang Yahudi, bahkan seorang Zionis. Karena itu dia mendukung pendudukan Israel di Palestina, karena dia merasa bahwa penderitaan orang Palestina jika dibandingkan dengan penderitaan orang Yahudi di bawah Hitler, itu tidak ada apa-apanya. Karena itu dalam rangka mengasihani, dia meminta belas kasihan kepada dunia agar mengasihani orang-orang Yahudi yang sudah tertindas oleh Hitler. Tapi dengan mengasihani orang Yahudi justru menindas orang Palestina. Tapi bagi dia penderitaan orang Palestina itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penderitaan orang Yahudi di bawah kekuasaan Hitler. Maka terang-terangan dia mendukung pendudukan Israel di Palestina. Dan pada saat yang sama, dan saya yakin berangkat dari kasus Palestina, dia melihat bahwa Islam ini sebagai sebuah ancaman.
saya kira berangkat dari apa yang terjadi di Palestina. Dia merasa bukan hanya orang Palestina, bukan hanya orang Arab, tapi juga orang Islam secara umum itu adalah ancaman bagi Israel pada satu sisi, dan juga bagi tatanan dunia pada sisi lain. Karena itu dalam benaknya, sejak dia muda dan sampai akhir hayatnya, dia tetap memiliki stigma negatif itu tentang Islam, bahwa Islam adalah sebuah ancaman. Nah, awalnya ketika ia memulai mendalami Islam, dia lebih tertarik dengan tasawuf. Kemudian dia menulis sebuah disertasi tentang tasawuf, terutama tentang zawiyah, tarekat. Judulnya The Organization and Role of Berber Zawiyah, organisasi dan peran tarekat Barbar ya di Maroko. Nah, dalam disertasi ini ia menganut sebuah tesa ya, sebuah teori lah, bahwa tasawuf secara khusus dan Islam secara umum itu anti kemajuan. Nah, itu tesa besar yang dia anut. Celakanya pada tahun 1979 revolusi Iran meledak. Kemudian dia berpikir ulang. Berarti Islam itu bukan anti kemajuan. Anti kemajuan yang ia maksud adalah anti perubahan ya. Anti kemajuan itu maksudnya anti perubahan. Dunia ini kan terus berubah. Eropa umpamanya, dia sering mengangkat Eropa sebagai contoh. Eropa terus berubah ke arah kemajuan. Nah, Islam tidak bisa begitu. Tidak bisa berubah ke arah kemajuan. Islam itu kolot ya. Islam itu statis. Bahkan cenderung mundur ya, Nah, itu pandangan dia secara umum, bahwa tasawuf secara khusus dan Islam secara umum itu anti kemajuan, anti perubahan. Revolusi Iran pada tahun 1979 membuat dia bimbang dengan teori itu. Kalau dikatakan Islam itu anti kemajuan, anti perubahan, buktinya ada revolusi Iran, berarti menuntut adanya perubahan. Revolusi itu menuntut adanya perubahan dan mengarah kepada kemajuan. Maka dia mulai menemukan teori baru tentang Islam. Di samping dia tetap berpedoman dengan teori pertama bahwa Islam itu anti kemajuan, dia mulai menggagas teori baru bahwa Islam itu adalah agama fundamentalis. Maka pada tahun 1992 dia menulis buku judulnya Postmodernism, Reason and Revelation. Postmodernism, Reason and Revelation saya kira ya, atau religion ya. Saya lupa, saya kira religion. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Menolak Postmodernisme Antara Fundamentalisme Rasionalis dan Fundamentalisme Religius. Dalam buku ini digagas sebuah sebuah pandangan bahwa Islam itu agama fundamentalis. Fundamentalis itu artinya agama yang menolak kemajuan. Bahasa yang sering dia gunakan adalah modernitas. Menolak modernitas, menolak kemajuan dengan cara yang radikal. Karena itu melalui buku ini, dan buku ini merupakan karya yang ya istilahnya itu mengundang adanya benturan peradaban ya. Istilah Huntington itu benturan peradaban. Buku ini adalah salah satu buku yang memprovokasi lah terjadinya benturan peradaban antara Islam
dengan Barat, dengan modernitas ya, dengan modernitas. Modernitas ini diwakili oleh Eropa. Dia sering menggunakan Eropa, bukan Amerika, bukan Barat, tapi Eropa. Nah, Islam itu adalah agama yang fundamentalis, yang menolak perubahan, menolak kemajuan, menolak modernitas. Nah, modernitas sendiri itu menurut dia memiliki 3 pilar. Dan ketiga-tiganya ditolak oleh Islam dengan cara fundamental. 3 pilar modernitas itu adalah yang pertama sekulerisme. Apa itu sekulerisme? Sekulerisme itu adalah rasionalisme. Rasionalisme itu akal ya, akal. Bahwa semua itu harus kembali kepada akal. Rasionalisme menuntut apa istilahnya itu istilahnya itu kemandirian manusia. Rasionalisme itu menuntut bahwa manusia itu diperlakukan sebagai subjek, sebagai pelaku ya, sebagai pelaku. Pelaku dalam artian manusialah yang menciptakan hidupnya sendiri. Manusialah yang menciptakan kemajuannya sendiri. Manusialah yang menciptakan masa depannya sendiri, menciptakan sejarahnya sendiri. Dengan ungkapan lain, jangan diatur manusia itu. Jangan diatur. Nah, Islam itu agama yang mengatur. Menurut dia begitu ya. Memang begitu sih, memang begitu. Tapi dia radikal menafsirkannya. Islam itu agama yang mengatur. Semuanya mau diatur. Ini boleh, itu nggak boleh. Mau begini harus sesuai dengan Islam. Begini, Islam begitu. Semua mau diatur oleh Islam. Dia tidak mau itu. Dia menginginkan manusia itu dibiarkan bebas sebagai subjek, menentukan nasibnya sendiri. Jangan diatur-atur oleh agama. Jangan diatur-atur oleh yang lain. Bahkan seperti para filsuf Eropa pada umumnya, dia menghendaki manusia itu ya menjadi Tuhan lah kira-kira. Sementara Tuhan yang beneran itu sudah mati. Itu rasionalisme ya. Itu berbenturan secara langsung dengan Islam. Karena Islam menghendaki adanya syariah. Sementara modernitas melalui sekulerisme menghendaki manusia sebagai subjek, maka disitulah terjadi benturan. Nah, karena itu pada aspek ini Islam itu musuh peradaban Barat, musuh modernitas. Yang kedua, modernitas itu tadi unsur yang pertama sekulerisme. Unsur yang kedua adalah industrialisme. Dari kata-kata industri ya, kemajuan industri, teknologi segala macam, kemajuan ekonomi itu masuk dalam kerangka industrialisme. Tapi industrialisme dalam benak Ernest Gellner ini adalah sebuah ideologi. Maksud daripada industrialisme adalah sebuah ideologi yang menuntut adanya kekuasaan manusia. Ya, istilahnya bahwa dalam sebuah masyarakat yang industrial, masyarakat industrial itu adalah masyarakat yang terdidik. Masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi. Kemudian lalu lintas pergerakan manusia tinggi. Terjadi banyak peluang kerja ya. Kemudian open minded, pola pikir yang terbuka, ada kebebasan di situ. Ernest Gellner mengasosiasikan, menghubungkan, mengkaitkan industrialisme dengan konsep kekuasaan dalam masyarakat, bukan demokrasi ya, tapi kekuasaan. Dalam masyarakat industrial, kekuasaan itu tidak tersentral pada orang per orang, atau pada agama tertentu, atau pada kekuatan tertentu. Sementara dalam Islam, kekuasaan itu tersentral pada, kalau nggak syariah, ya Quran, ya Tuhan. Nah, dia tidak mau itu. Jadi konsep kekuasaan itu sangat beda antara masyarakat
modern dengan Islam pada aspek kekuasaan. Nah, disinilah Kellner juga melihat Islam itu musuh, ya, lawan, bahkan ancaman bagi masyarakat modern. Karena masyarakat modern menginginkan distribusi kekuasaan itu secara merata. Kekuasaan yang di bidang politik dipegang, katakan presiden atau perdana menteri, di bidang lain dipegang oleh orang lain. Kekuasaan agama juga begitu, merata. Bahkan di Eropa kekuasaan agama religius nyaris mati, ya, nyaris mati. Tidak lagi memiliki kekuasaan atau otoritas karena agama Kristen di beberapa negara Eropa itu terancam punah, ya, terancam punah. Nah, ia melihat bahwa Islam ini ancaman karena Islam itu memiliki konsep kekuasaan yang tersentral. Tersentralnya itu bisa pada syariah, bisa pada Al-Quran, bisa pada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah dia melihat adanya perbedaan yang sangat tajam antara modernitas dan Islam, dan melihat Islam sebagai sebuah ancaman. Itu yang kedua, ya, unsur modernitas. Yang ketiga adalah nasionalisme. Nah, dalam dalam konteks nasionalisme inilah dia bicara demokrasi. Ada dua hal yang ingin saya garis bawahi ketika dia bicara mengenai nasionalisme. Nah, menurutnya nasionalisme ini adalah sebuah ideologi yang bisa ditawarkan sebagai alternatif bagi Islam sebagai agama. Bahkan kalau kita membaca karya Ernest Kellner secara lebih cermat dalam bukunya Nation and Nationalism, arah pemikirannya adalah bahwa Islam sebagai agama yang merupakan ancaman ini itu harus diganti dengan ideologi nasionalisme. Nah, dalam konteks nasionalisme ini ada dua hal yang dapat kita tarik dari pemikiran Ernest Kellner. Yang pertama adalah bahwa ia mendesak agar masyarakat Muslim melakukan apa yang ia sebut sebagai transisi. Nah, istilah transisi ini istilah dia, bukan istilah saya. Maksud dia dari transisi adalah meninggalkan Islam sebagai ideologi, sebagai agama, sebagai kekuatan, untuk kemudian mengadopsi nasionalisme sebagai pedoman hidup. Hanya dengan cara itu, menurut dia, umat Islam itu bisa maju, bisa bertransformasi dari masyarakat yang anti kemajuan, fundamentalis, menjadi masyarakat yang terbuka. Nah, keterbukaan nasionalisme itu bisa dilihat dari demokrasi yang merupakan bagian daripada ideologi nasionalisme. Jadi nasionalisme ini adalah sebuah ideologi yang menganut keterbukaan, mendorong adanya keterbukaan karena di dalamnya ada demokrasi. Demokrasi ini adalah sebuah proses di mana semua orang itu sama, memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama, dan itu tidak dimiliki oleh Islam. Yang kedua, terkait dengan nasionalisme ini, ia mengartikan nasionalisme sebagai pedoman politik untuk mewujudkan kesatuan budaya dan politik. Nasionalisme adalah pedoman politik untuk mewujudkan kesatuan budaya dan politik. Saya ingin menggarisbawahi istilah pedoman politik. Saya punya kesan bahwa dia ingin istilahnya itu mengangkat derajat nasionalisme agar setara dengan agama, terutama Islam. Karena Islam itu adalah pedoman hidup, maka dia menginginkan nasionalisme sebagai pedoman hidup juga, terutama pada tataran politik. Jadi dia menawarkan bahwa nasionalisme ini juga pedoman hidup, sama dengan Islam. Maka tadi itu dia
mendorong umat Islam untuk beralih ke nasionalisme, karena nasionalisme juga menawarkan sebuah pedoman hidup. Lalu ada kalimat untuk mewujudkan kesatuan budaya. Nah, disinilah letak apa istilahnya mental hegemonik seorang Ernest Gellner. Dia menginginkan adanya kesatuan budaya. Istilah kesatuan budaya ini mengingatkan kita kepada sosok-sosok lain ya, seperti Bernard Lewis, kemudian Huntington. Huntington umpamanya menginginkan bahwa seluruh dunia ini menjadi satu, memiliki satu budaya, memiliki satu pola pikir, satu cara berpakaian, satu cara makan, semuanya di bawah kendali Amerika, di bawah kendali Eropa atau Amerika. Kalau dalam kasus Huntington, kesatuan budaya pada tingkat global ini itu di bawah pimpinan Amerika. Kalau di Eropa, dalam kasus Ernest Gellner, kesatuan budaya itu di bawah pimpinan Eropa. Maka Huntington pernah mengatakan dalam bukunya The Clash of Civilization itu bahwa jangan harap Amerika bisa menyatukan seluruh dunia kalau masih ada Islam. Islam yang akan menjadi penghalang bagi Amerika untuk menyatukan dunia. Maka konsep kesatuan budaya inilah yang antara lain ya mewujud dalam bentuk, kalau dalam hal makanan umpamanya kita melihat orang-orang itu digiring untuk makan Kentucky umpamanya, makan McDonald, itu Amerika. Itu adalah salah satu bentuk konkret adanya usaha untuk menyatukan dunia pada aspek makanan. Cara makannya sama, yang dimakan juga sama. Demikian juga dalam hal musik umpamanya, yang didengerin musiknya sama. Musik itulah ya. Saya tidak tahu musik soalnya saya. Dalam hal berpakaian juga begitu. Digiring agar cara berpakaiannya sama. Pakai dasi, pakai jas gitu ya. Sehingga saya yang sadar dengan usaha seperti itu, kadangkala saya tidak mau pakai dasi, pakai jas. Saya dalam hidup tidak pernah ya, hanya sekali dua kali pakai dasi, karena saya merasa saya tidak mau didikte oleh Amerika. Saya lebih suka pakai batik atau pakai sarung. Ini merupakan ciri khas pakaian kita orang Indonesia. Masih banyak lagi ya usaha untuk menyatukan budaya dunia di bawah kendali Amerika. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Ernest Gellner, tapi dia menginginkan penyatuan budaya ini di bawah kendali Eropa. Maka sekali lagi, dan itu salah satunya bisa ditempuh dengan melalui jalur namanya nasionalisme. Mungkin dia bisa menangkap bahwa di dunia Islam gelombang nasionalisme kan juga kuat. Artinya bahwa nasionalisme itu bisa bergandengan dengan Islam di banyak negara Islam. Di kita umpamanya Indonesia, kita nggak ada masalah di Indonesia menganggap diri kita sebagai orang Muslim yang sekaligus juga orang Indonesia, karena keindonesiaan dengan keislaman itu tidak pernah berbenturan. Atau sebaliknya, menganggap orang Indonesia yang beragama Islam atau orang Islam yang berkewarganegaraan Indonesia. Jadi antara keindonesiaan dan keislaman itu tidak pernah berbenturan, damai. Dan itu terjadi saya yakin di semua negara Islam. Nah, dia menangkap itu. Cuma dia ingin melampauinya, bukan bukan mensetarakan atau mengawinkan, mensejajarkan Islam dengan nasionalisme, tapi menjadikan nasionalisme sebagai penggantinya Islam, sebagai sebuah ideologi. Karena itu disinilah letaknya arogansi ya seorang Ernest Gellner. Maka ada seorang ahli antropologi bernama Talal Asad yang mengatakan bahwa Ernest Gellner itu terpapar
oleh kesombongan orientalisme. Sama halnya dengan ada namanya orang Daniel Martin Varisco, ya. Dia mengatakan bahwa samalah kurang lebih bahwa Ernest Gellner ini orang yang arogan dan karyanya tidak layak untuk dibaca. Jadi begitu bahwa seorang Ernest Gellner ini pada akhirnya memiliki agenda, ya, agenda untuk menyingkirkan Islam dari tatanan dunia.